Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, sebagai manusia tentulah kita merupakan makhluk yang senantiasa tidak pernah luput dari khilaf. Namun sebisa mungkin kita selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan yang bisa mengarahkan pada dosa. Seringkali dosa itu, khususnya dosa besar, bisa jadi kita lakukan dalam kondisi sadar. Dan taubat adalah amalan yang diberikan sebagai bentuk kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang benar-benar menyadari kesalahan dan ingin memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa di jalan Allah. Namun tidak ada muslim yang dapat menjamin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Sebagai manusia kita hanya bisa selalu berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Diterimanya taubat ataupun amal kita, tidak ada satu pun manusia yang akan tahu, karena ini semua merupakan hak dari Allah, zat yang kita sembah. Manusia hanya bisa berharap agar taubatnya diterima dan mengiringi taubatnya dengan amal soleh. Dalam banyak ayat Allah mengajarkan agar manusia yang bertaubat mengiringinya dengan berbuat islah atau mengadakan perbaikan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 89, kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengadakan perbaikan dalam hal ini berarti berbuat baik untuk menghilangkan akibat jelek dari kesalahan yang pernah dilakukan. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui apakah taubat yang kita lakukan diterima atau tidak, sedangkan mungkin dosa yang kita perbuat sangatlah besar? Setidaknya ada beberapa tanda yang bisa kita cermati bahwa bisa jadi taubat kita diterima oleh Allah. Adapun tanda-tanda itu, yang pertama, hati lebih tentram dan tenang. Hal ini dikarenakan ia lebih banyak beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan jiwa seseorang. Orang yang selalu bermaksiat dan berlumur dosa akan senantiasa merasa gelisah walaupun hidupnya bergelimang kenikmatan duniawi, karena kenikmatan tersebut hanyalah fana yang tercipta dari bisikan-bisikan setan. Yang kedua, lebih suka berkumpul dengan orang-orang soleh dan solehah.
Dengan semakin sering dan semakin banyak ia berkumpul dengan orang-orang soleh, maka akan semakin dekat ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat alami manusia salah satunya mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau teman-temannya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 112. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Tanda yang ketiga, lebih menyibukkan diri dengan kewajiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika taubat seseorang diterima oleh Allah, maka Allah akan terus menggerakkan hatinya untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena sudah lebih nyaman dengan kegiatan ibadah yang bisa mendekatkan ia dengan Tuhannya. Tanda yang keempat, lebih banyak bersyukur. Bersyukur adalah kunci utama kebahagiaan serta ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, semakin Allah menerima taubat yang dilakukan manusia, maka akan semakin besar kesadaran diri akan kebesaran Allah dan akan semakin besar pula rasa syukur atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang kelima, akhlaknya menjadi lebih baik. Seseorang yang bertobat pastinya akan berupaya untuk memperbaiki akhlaknya, dan Allah akan senantiasa meringankan hati hambanya yang bertakwa sehingga akhlaknya terus-menerus menjadi lebih baik di setiap waktunya. Allah berfirman dalam Quran surat Shad ayat 46, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Tanda yang keenam yaitu senang bersedekah. Sedekah adalah amal wajib yang terkadang sangat sulit dilakukan oleh manusia karena sifat alami manusia yang selalu merasa kurang dan sayang untuk membagikan hal-hal yang ia miliki kepada orang lain, walaupun ia sendiri menyadari bahwa yang ia miliki bukan milik dirinya sendiri, akan tetapi sebagian adalah milik orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tanda yang ketujuh adalah menjaga penampilan atau aurat. Bentuk tobat yang paling mudah terlihat secara kasat mata adalah dari penampilannya, baik dari hal aurat dan dari kesesuaian penampilan yang diatur oleh syariat Islam. Ya, jadi Allah pasti akan senantiasa membimbing hati hambanya yang benar-benar ikhlas dalam bertobat, sehingga semakin istiqomah dalam menjaga penampilan dan auratnya, maka semakin besar pula kemungkinan tobatnya diterima oleh Allah. Karena untuk istiqomah menjaga penampilan sebagai seorang muslim yang taat itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Yang kedelapan, menjaga sikap dan ucapannya. Sikap dan ucapan seseorang yang telah bertobat tentunya berbeda dengan seseorang yang belum bertobat. Seseorang yang telah bertobat akan senantiasa menjaga sikap dan ucapannya menjadi lebih santun dan lembut agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Tanda yang kesembilan yaitu masih merasa penuh dosa dan terus berupaya memperbaiki diri. Yang menjadi syarat utama bertobat adalah menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian setelah ia memperbaiki diri dan terus bertobat, ia tidak akan pernah merasa cukup beribadah, ya, karena yang telah ia lakukan seakan-akan dosanya itu masih terus ada, ya. Jadi dia tidak akan cukup dengan beribadah yang hanya seadanya, karena dia merasa dosanya itu begitu banyak, baik dosa yang telah lalu ataupun dosa yang baru saja dilakukan, sehingga dia akan berusaha meningkatkan keimanan, menebus dosa-dosa yang melekat dalam dirinya. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.